mengingatkan kamu apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan dan juga diatur menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Warga negara Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat harus dengan menaati hukum yang berlaku. Sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945, UUD 1945 sudah diresmikan sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga negara Indonesia, loh, teman-teman. Mau tahu apa aja contoh dari kewajiban warga negara? Menjaga lingkungan, toleransi beragama, menaati peraturan dan menyampaikan pendapat. Kamu pasti sering mendengar tentang kata lingkungan, namun tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi kita baik itu faktor biotik hidup, maupun faktor abiotik tidak hidup. Lingkungan sangatlah penting bagi manusia, karena dari lingkunganlah kita mendapatkan lahan untuk tinggal, makanan, dan segala sesuatu yang menopang aktivitas peradaban. Kita membutuhkan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya dalam rangka bertahan hidup. Namun kemampuan mengambil sumber daya alam tersebut dibarengi oleh tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Mau tahu contoh dari menjaga lingkungan? Menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kamu pasti sering mendengar tentang kata toleransi beragama. Namun tahukah kamu apa itu toleransi beragama? Toleransi beragama adalah tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Mau tahu contoh dari toleransi beragama? Menghormati sesama umat beragama dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Contoh lain toleransi beragama. Pelaksanaan sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjam fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ibadah sholat Id di Masjid Jami Malang tahun ini juga menggunakan halaman 2 buah gereja. Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami membuka halamannya untuk dipakai para jamaah sholat yang tidak kebagian tempat. Kedua gereja ini juga meniadakan misa pagi yang biasanya dimulai jam 6 agar tidak mengganggu jalannya sholat Id. Hal yang sama juga dilakukan oleh Masjid Jami yang meminjamkan halamannya untuk parkir gereja pada saat perayaan Natal. Sikap toleransi umat beragama ini membuat takjub seorang turis asal Prancis. Dia mengaku hal macam ini tidak pernah dia temui di Prancis yang notabene adalah negara plural seperti Indonesia. Because in my country, in France, this is not like this. There is many tensions between religions, and it's because there is a lot of terrorism. So people don't see very well Muslims, and here in Indonesia it's a pleasure to be in Indonesia.
Bagi warga Malang, sikap toleransi yang diperlihatkan 3 tempat ibadah ini sudah mereka kenal sejak lama. Toleransinya bagus sih, kalau di Malang itu nggak pernah ada terjadi apa-apa. Jadi kalau di gerejanya sendiri ada acara-acara saling menghormati. Jadi bagus sih kalau menurut saya, toleransinya besar. Masjid Jami, kemudian Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus Yesus dibangun hampir bersamaan oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu di awal tahun 1900-an. Rangga Umara, Malang. Kamu pasti sering mendengar tentang kata peraturan, namun tahukah kamu apa itu peraturan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, peraturan adalah tataan, petunjuk, kaidah, ketentuan, yang dibuat untuk mengatur. Manfaat dalam menaati peraturan, turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, ikut serta dalam memelihara keindahan, menjaga keamanan diri dan orang lain. Mau tahu contoh dalam menaati peraturan? Menaati peraturan dengan menggunakan helm. Helm adalah perangkat keselamatan dalam berkendara menggunakan motor. Pengendara motor diwajibkan memakai helm ketika berpergian, entah itu pengendara ataupun penumpangnya. Saking wajibnya, pengendara motor yang tidak memakai helm pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 106 Ayat 7 dan 8, yang dimana setiap orang yang mengemudikan motornya wajib menggunakan sabuk pengaman dan mengenakan helm. Nah, bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman denda seperti halnya yang sudah tercantum pada Pasal 291 Ayat 1 dan 2. Orang yang tidak menggunakan helm ketika berpergian akan dikenakan denda paling banyak Rp250.000. Setiap orang yang membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm akan dikenakan denda juga paling banyak Rp250.000. Walau begitu, masih saja banyak pengendara motor yang tidak mau memakai helmnya ketika berpergian, padahal itu demi keselamatan diri sendiri. Jangan jadikan jarak dekat menjadi alasan kalian supaya tidak memakai helm. Bagaimanapun, helm merupakan alat keselamatan ketika kita berpergian menggunakan sepeda motor. Jadi, untuk kalian yang ingin berpergian, baik itu dekat maupun jauh, harus menggunakan helm ya. Jangan sampai ketika sudah terjadi sesuatu, kalian baru menyesal. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe, nyalain tanda loncengnya, like, komen, dan share ya guys. Thank you for watching. Hak dan kewajiban penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan Pasal 5 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat di muka umum dengan ketentuan sebagai berikut: mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia dalam penyampaian pendapat di muka umum juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Mau tahu contoh dari menyampaikan pendapat? Penyampaian pendapat. Wanita ini meminta para mahasiswa membuka blokade 2 ruas jalan di depan kampus Universitas Hasanuddin. Blokade para mahasiswa penolak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut membuat lalu lintas macet hingga kendaraan antre sepanjang sekitar 5 km.